السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Yang Madakasa hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, para pemuda, para qori dan qori'ah, singkatnya seluruh hadirin wal hadirat jemaah ta'ziah yang dimuliakan Allah. Mari kita selalu memuja dan memuji kebesaran Allah. Allah yang masih menitipkan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini dalam rangka mengikuti acara takziah atas meninggalnya ibunda kita tercinta, Ibu Siti Hawa binti Haji Abdullah, istri tercinta dari Haji Jaharuddin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita malam ini bisa menghibur keluarga yang berduka, sekaligus kita sama-sama berdoa untuk almarhumah. Semoga apa yang menjadi hajat daripada keluarga almarhumah dimuliakan Allah di alam kuburnya, almarhumah dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Itulah nikmat yang diharapkan oleh keluarga kita, keluarga yang berduka, anak, mantu, dan suaminya. Kemudian salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara kematian adalah perkara yang pasti akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa tanpa terkecuali. Yang membedakan kita siapa yang duluan, siapa yang akan menyusul. Itulah indahnya tatanan kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Tidak ada yang perlu membuat kita sakit hati kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu pasti terjadinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Maha tahu akan kesanggupan setiap hamba menerima ujian ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sadar sesadar-sadarnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan beban yang berat kepada hambanya, di mana beban itu tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kematian pasti akan menghampiri kita semua. Kalau kita perhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di mana jatah umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ibunda kita ini kombinasi ucap antara 60 dan 70 aja ya. 80 ada keluar. Orang botol bonusnya. Nah kalau nepatu si umur umat Nabi Muhammad gaya Nabi ini puru sampai 70 mbak pembotol kainnya naida lampa tak kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini puru mbak aja mati. Palawati ipin botol. SMA ini pitung puru mbak itu seperti itu. Tapi antara 60 sampai 70 tahun itu yang paling banyak. Nah kalau yang hadir ini menjelang 60 tahun diantarkan dene weki para si mamai yakin 50 cibimbaan 11 bulan 29 hari lembo ate parefun berarti lain 3 senayakin. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan yang mesti disadari oleh kita semua. Nasihat-nasihat para ulama kita, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, nasihat Nabi Allah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, agar kita senantiasa mengingat yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita apa Bapak Ibu? Yang dekat dengan kita bukan istri kita. Buktinya ibu aku udah kembali. Yang dekat dengan suami kita adalah suami kita. Buktinya banyak suami juga yang telah kembali menghadap Allah. Nah yang dekat dengan kita kata Imam Al-Ghazali adalah kematian. Mati mare rondahi tadi. Awalin mati zaman akhir disama lo mati zaman toi etam mata. Zaman toi ada lele aku malu lagi nepi. Sampai di alas-alas dengan apa namanya roh kalau kemarin mata saja saking panah kontur ake ade kini gai maringal pendai pengumuman ade toho kai di maringal pendai pengumuman. Begitulah kematian. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita lalai dengan yang dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang jauh dengan kita? Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh dengan kita adalah masa lalu. Masa lalu. Siapa yang bisa mengembalikan masa lalu? Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa nggak kita mengembalikan masa lalu? Kalau masa lalu bisa kita kembalikan, maka mana yakin, seyakin-yakinnya malam ini Haji Jaharuddin yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya dikembalikan. Dan kita semua yang hadir ini, andai kata masa lalu itu bisa dikembalikan, mata pribadi, mata kerhaw di rumah tanah, rumah kembali tuh ibu mata dua gini mawar-oro. Rumah mata ke baca dekat rumah tidak tambah dua mata, kembali itu normal. Rumah kadang mata dekat dore 2 kali 3 kali bampu keluarinya. Berarti pendengaran mata kena terganggu, kembali itu normal rumah. Mata tirwau belampa rumah, kadang-kadang pilih ketua. Tirwau belampa mata rumah, kadang-kadang pilih rokam. Kembalikan tuh ibu rumah. Lalu paling naik hadirin yang dimuliakan Allah, maka yakin semua yang hadir ini kita kepingin kembali 15 tahun. Dede ibu-ibu. Iya. Dede umi, kembali 15 tahun. Ya umur 15 tahun.
Menonton itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat buat kita semua. Kalau mau serlu pempurumbaa umur dai. Kalau serlu 50 umur dai. Kalau serlu ini purumbaa awal blesen hadirin yang dimuliakan Allah. Ai janar kenden weki kedono weki kalako weki dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu panggaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Umur purumbaa na denirmatin daita. Banyak nikmat Allah yang diambil kembali. Makanya tadi diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah yang mana lagi kita dustai? Oh jarbe rumah dalam be umur upam purumbaa. Aur karabigan dai upam purumbaa Bapak Ibu. Tahu ujar jaga sembilan dai. Nawamarajar amal-amal soleh dai kelalai wali ditambah-tambah dai. Io sudah kita hadirin yang dimuliakan Allah. Karena ente pada maluana, ente pada lomba kemota. Kirakan yang dai terima atau dai terima mana dai kakek kuncinya surga. Kunci surga itu ada dua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar angkat dua kita ya Pak Haji. Luar angkat dua kan di luar kampanye weh. Iyo, IPT di luar amin tau. Penganggo betul. Di luar angkat dua tuh angkat dua jari kaki. Akhirnya foto dekare sama lo dongeng sao. Mai baju foto dekar. Babak kimiri mau foto sampai sakit. Padahal ibu-ibu tuh senangnya. Hati-hati Bu. Kalau foto itu jangan suka dengan dua jari. Enggak dokter das atlati kan? Kalau ibu-ibu suka selfie-nya dengan dua jari, berarti ibu-ibu siap jadi istri kedua katanya. Katanya beliau bukan maga. Iya. Terus bagaimana kalau yang laki-laki? Laki-laki seperti ini, berarti siap jadi suami kedua. Boro-boro. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya surga itu ada dua. Apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha walladzina amanu. Jadi orang yang beriman, percaya kita bahwa yang mematikan kita adalah Allah. Yang mematikan ibunda kita Siti Hawa binti Haji Abdullah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah pula yang akan mengambil kembali. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk sholat. Kenapa masih enggan kita untuk melaksanakan sholat? Muazin sampai horok oleh boin kodoi. Kemarin andai jaga 5 kali sehari semalam. Tapi kita lebih asik dengan dunia kita. Allahu Akbar. Sebentar dulu. La ilaha illallah. Kita masih nikmati dunia kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mau kemana kita, kata orang Jakarta? Mau kemana kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panggilan Allah kita tidak indahkan? Sementara kita tahu bahwa yang akan mengantarkan kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan selalu menjaga sunnah-sunnahnya, beriman kepada Al-Quran dengan selalu membaca Al-Quranul Karim, beriman kepada hari akhir, kadar baik dan kadar buruk. Percaya kita semua hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kenapa kita tidak membuktikan kepercayaan kita itu? Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah,
Mari kita jaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, amal soleh. Amal soleh ini nanti atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan qiraatul Quran kita, dengan doa dan zikir kita, insya Allah kuburan kita akan dilapangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bersenain ibu kuburan? Oh, boleh naik? Bumi kuburan belum naik kamar dai, naik kamar dai. Ibu-ibu supaya di ya, supaya elek. Ibu-ibu, ada nggak AC di dalam kubur kita? Nggak ada. Bapak-bapak, ada nggak spring bed di dalam kuburan kita? Nggak ada. Ada nggak kompor gas? Nggak ada. Ada nggak suka mie? Nggak ada. Ada nggak nasi? Nggak ada. Tidak ada semua hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi bagaimana kita jadikan kuburan kita menjadi taman di antara taman-taman surga sebagaimana yang selalu kita doakan itu. Nah, kuncinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh yang pertama adalah sholat kita. Sampai ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kata kuncinya. Sehebat-hebat kita doa kaso, berkali-kali kita doa kaso naik haji, berkali-kali kita doa kaso umroh, berkali-kali kita doa kaso selalu menyumbang untuk masjid. Tapi kita doa kaso di sembiatan moto kagampu, boleh sekali doa India nih kawan. Tidak akan diperiksa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah amal ibadah kita yang lain. Kalau sholat kita berantakan, apalagi tidak kita sholat. Jadi penentu pertama Bapak Ibu, ibarat SIM itu adalah sholat kita. SIM ini penentunya. Kalau sholat kita ada, sholat kita baik, maka nanti amalia-amalia yang lain itu akan diperiksa, akan dihisab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu terputus alasan masalah sebeak. Pau tenai jam 12 sebeak ada sini. Irai, todo baca. Todo baca. Ibadah arah kadong buakin. Aku baca nih. Baca kan sapi di sumaraf pikal alam jauh sih. Ti aku nih baca. Depai kulhu wal adu intijab nih. Inna di'aijan kulhu wal adi. Masa sebelah subuh kulhu wal adu. Iya, rurumu sebelo kulhu wal kulhu. Maka lalu belum bahasan jauh deh. Pala semua ente coba hafal dihafal dari ayat loh. Jangan Bapak Ibu yang dimuliakan, kan nikmati jamu. Lalu iterokaso imam motok ngampung mata anak iterokaso. Aina karabin punya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal di zaman Rasulullah memimpin sholat Isya. Dia tidak perhatikan jemaahnya. Tiba-tiba rakaat pertama dibaca suratul Baqarah ayat 1 sampai 286. Kabur boy jamaah. Ina negara imam gedes elean nur. Maka yakin Bapak Ibu seraat orang menunggu di ramlah sebelah. Potang umi aja. Ini ditiwoki ko ni madarang na ko ni orang kusehe semakarawaka asudai serau kau imam ayat 1 sampai 26 itu moto kangampu. Awalin daya rembojo ke makmum yang paling cerdas rembojo ke. Nah ulu bagura request. Ya. Lu imam Anda baca kadondo saya. Coba ini potret yang sudah disinyalir oleh Rasulullah. Nanti umatku kata Rasulullah ketika dalam urusan beribadah itu mereka banyak mintanya. Mereka banyak mintanya itu yang pendek-pendek. Dilawali jandai Bapak Ibu baca yang terlalu panjang seperti Muaz itu. Masa ayat 1 sampai 26. Setelah dia salam, Assalamualaikum, tidak ada jemaahnya. Kabur. Tiba-tiba dia ngamuk. Munafik kalian. Kira-kira madam imam, tandom bari mata, irwara itu roh kaso, doh menam tarimin siki, ampun tulus rahmat atau kita selamat roh, munafik kita roh, munafik. Insya Allah Bapak Ibu.
Itulah keloboi gimana? Betul nggak? Menjadi tuduh munafik ini. Sampai apa? Sampai kepada Rasulullah. Aku mendaki Muaz. Jadi ya Rasulullah munafik sedoki. Nah akhir tahun ini yang madah Rasulullah. Kalau namanya madah munafik. Dia aku masalah Muaz. Aku masalahmu. Yo daki Rasulullah. Ndai kasor ke na imam siang sudah isya ini. Baca Rasulullah rakaat pertama ayat 1 sampai 286 surah Al-Baqarah. Dia orang boras raja maake karena dulu baca. Muaz Rabi Komisi kan contoh kita Rasulullah. Kita ayat kan baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 286. Coba makmum Muaz. Iyo mata. Iyo Muaz pakai sama jam imam bomi labo iman dodoaka. Ini perlu Bapak Ibu. Maka imam itu ketika memimpin sholat, kalau dia tekon tuh sufufakum, dia kebaik bau tahun. Oh, barang pulbu balaan memaike. Dede orang. Oh, barang tamu memaike. Ini mesti Bapak Ibu. Karena beliau-beliau itu yang musafir itu ada kepentingannya. Ayo cari baca nangi nangi jemaah, syukurlah kalau nangi jemaah karena dia mengerti bacaannya. Tapi bagaimana kalau makmum menangis itu bukan karena dia mengerti bacaan? Umi warang pilih loko, umi pilih sokopong nih, atau warang pilih hokak, warang pilih tetu, maka jangan terlalu asik imam itu. Maka yang dipilih itu bacaannya yang sedang-sedang saja. Cukup gagal Bapak Ibu. Sholat subuh silakan kita kasut baca yang agak panjang. Umpamanya baca surah An-Naba, segagah-gagah lalu An-Naba baca sholat subuh itu bagi dua. Nah kalau Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu sholat subuh Al-A'la sama Al-Insyirah. Ya, ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Palang dayakin maka bahasa Quran ini ya Allah ya Rabbi tifikin jemaah. Akhirnya jemaah kita banyak yang terkotak-kotak. Yang berkembang sekarang ini masalah bahasa basmalah. Kati baca basmalah kan batal sendiri ngahin subado mayu di subado di baca basmalah kan pernah karagi nabi ngangor dong sendiri. So mahari dong kesembilan nih. Kita dong sembilan mencau. Mata dong kesembilan itu mencau. Maka dari Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segagah-gagah Bapak Ibu baras membaca Bismillah Al-Fatihah Alhamdulillah. Benar. Yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mencara deh. Maka baca basmalah atau baca Fatihah. Dia pun bicara deh. Nah, si imam baca Fatihah, mak kalau ke surat pendek rapi kelosa lalu nanti. Atau barang nih dari imam baca berne daina. Kami bahasa Indonesia kan banyak itu. Ada yang mengaku diri nabi yang di Malang itu bacanya dia mau rubah bacaan sholat kita, dia mau baca sesuai dengan yang dimengerti oleh jemaah, berarti baca bahasa Indonesia. Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia kelas dia. Semua sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, dijaga baik-baik. Sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahu bagakan, pahu kemoda rumah tala dalam urusan sholat. Anda mampu berdiri, alhamdulillah. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring dengan hatimu. Dan tidak mampu dengan hatimu, bungkus dia. Umur itu sholatkan, jangan disolatkan.
konten Kan syukur. jadi sholat kah? Iki tiluan, doha wa tiluan, maru wa tiluan, abde na tiluaran, matero wa tiluan, disumpur doe. Ponte lawara kasiki, berarti doe butuh sembilan kali. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, sebelum kita disolatin oleh keluarga kita, mari kita mulai sholat terlebih dahulu. Kedua, Bapak Ibu, kuburan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan taman di antara taman-taman surga. Pintu surga dibuka, bau harum surga akan masuk ke dalam kuburan kita. Jika jaga sholat, jika jaga sedekah, ainda idom sawai Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang pas sawai ibu-ibu ya. Iya, itu tempat kena sih pun cukup di hati aja. Mau nahu alhamdulillah tidak idom sawai. Iya, kalau enggak disedom sawai, tiba-tiba tahun lengah sama sawai lo dengan pak sama lapo. Yang kuponan dom sawai. Ya ibu-ibu ya. Ay nampak la belaka, babaw jaga sawai ka ko. Ibatin ang dairaw sawai. Ya, ini jelek Bapak Ibu, bahkan dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan. Fakir miskin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedekah. Entah piti keluarkan di jalan Allah. Tidak punya uang dengan tenaga kita. Tidak dengan tenaga kita, pikiran kita. Harta sampai yang terkecil dinasehati oleh Al-Quran dan dinasehati oleh Rasulullah untuk selalu kita bersedekah. Sampai serome pun adalah sedekah. Selain serome kesek, serome si kesek maka tidak bertanggung jawab. Nah orang foto diambang bocor mempak serome kesek. Aina tambah ini mendai. Iya bapak-bapak ya. Iya maki nggak ya? Maki nggak? Nampak dia maki karun tubuh. Allahu Akbar. Sedekah Bapak Ibu. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Di 10 pahala itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan. Itulah indahnya orang bersedekah. Dan bersedekah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini amalan yang paling terindah buat kita di kala hidup, lebih-lebih di kala kita telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka si permatin dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dikembalikan lagi ke dunia ini, tiada lain Bapak Ibu kecuali kita ingin bersedekah. Oleh karena itu sekarang mari kita suka bersedekah agar hidup kita indah. Ibarat miskin Bapak Ibu, dong selalu bersedekah, malah dia akan semakin kaya. Yang ketiga Bapak Ibu, insya Allah kuburan kita dimuliakan Allah dengan suara Al-Quran yang menjadi hiasan lisan kita, menjadi hiasan rumah tangga kita. Aito ina kendakin umma Bapak Ibu, laksana kuburan seperti kata Rasulullah SAW. Rumah yang seperti kuburan itu kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak pernah didengarkan suara Al-Quran di dalamnya, rumah itu laksana kuburan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Mada pernah membaca dalam kitab Fadilah Amal, indahnya meninggal orang yang cinta dengan Al-Quran. Maktem para dongdi adalah peroa Bapak Ibu, ketika mau dikafankan, turun
jelmaan seorang pemuda ganteng. Kiti lalonta kompetu tandainya. Pemuda ganteng ini ketika kita di kafan onter dari Bapak Ibu, dia tetap bertahan di samping kita. Diantarlah kita ke masjid, pemuda itu selalu menemani kita. Sampai kita masuk ke liang lahat, selesai dikuburkan, pemuda ganteng ini tetap menemani kita. Sok tiba malaikat cohumoni. Silakan bertanya kepada dia. Tidak usah bertanya kepada saya, siapa saya? Setelah selesai pertanyaan mungkar dan nakir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ganteng itu berkata, saya adalah Al-Quran yang engkau baca setiap hari, baik dengan suaramu yang keras maupun dengan suaramu yang pelan-pelan. Saya tidak akan pernah melepaskan kamu sampai kamu mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat Al-Quran, Bapak Ibu. Nasihat Rasulullah dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menolong sahabat-sahabatnya. Itulah rahmat Allah bagi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kuburan kita dilapangkan Allah. Kita dimuliakan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memperbanyak doa dan zikir kita. Terutama yang biasa kita baca selesai kita melaksanakan sholat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika 4 amal ini terjaga dengan baik, kata Rasulullah, maka pintu surga akan dibuka. Bau harum surga itu akan masuk ke dalam kuburan kita. Kita akan dipakaikan dengan pakaian surga. Hiduplah kita dengan tenang. Hiduplah kita dengan bahagia. Sembari kita menunggu kiamat terjadi, surga menanti kita. Semoga ibunda kita, Ibu Siti Hawa binti Haji Abdullah, Allah ampuni segala khilafnya. Allah terima seluruh amal ibadahnya. Salat beliau, sedekah beliau, qiraatul Quran beliau, doa dan zikir beliau, semoga itu yang menjadikan kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga. Amin. Kemudian kepada suami tercinta, Telembo Arte Aji, terimalah keputusan Allah ini dengan ikhlas dan sabar. Keikhlasan dan sabar kita selaku suami, selaku anak dan mantu, insya Allah itu yang akan mengantarkan istri kita, daun tua dari anak-anaknya, mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titip pesan, Ibunda Siti Hawa tidak menanti lagi dunia yang bisa kita berikan. Misalnya, kita berikan uang ketika beliau hidup, kita kirimkan uang, kita kirimkan pakaian, kita kirimkan makanan, dan lain sebagainya. Beliau sudah tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan oleh beliau sekarang ini, ketika ada anaknya yang duduk di atas sejadah, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala ini anak selalu tunaikan setiap hari moto pengampu mata Bapak Ibu, inar ama moto rabin saran dom tuan daita. Insya Allah seketika derajat dom tuan daita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau disiksa itu langsung dihentikan Bapak Ibu, langsung dihentikan, langsung di stopkan. Kenapa ya Allah? Kenapa wahai para malaikat? Kenapa saya biasanya setiap hari itu disiksa? Kenapa hari ini tidak disiksa? Karena ada anakmu yang beristighfar untukmu. Keteku gagal Bapak Ibu, tahu si anak
mengapa to ite inai rumah Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa. Kemudian kita doa kaso yang punya kelebihan sedekahkan atas nama Tuhan Laita. Itu yang akan terus mengalir buat orang tua Laita dan akan memuliakan orang tua kita di alam kuburnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh protokol tadi, kalau ada utang piutangnya kanggo itu ibu Laita. Ain panang ngangol bagai warisan Laita. Ain panang kau bapak ibu nawarasin conggo dom tuan Laita kanggo ibu dengan harta warisan. Garati suaranya alhamdulillah luar bagian baik bagi ketahobu bagi bukai syariat insya Allah nataho lawan bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itulah indahnya Islam dan semoga yang Mada Kasos sampaikan ini memotivasi pribadi Mada kita doa Kasos sebagai keluarga Mada Rara Bodompu untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah Laita karena itu yang akan menjadi bekal kita menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama berdoa semoga almarhumah Ibunda Siti Hawa binti Hadiatullah Allah ampuni segala khilafnya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah muliakan beliau dalam kuburnya. Al-Fatihah.